misalnya rujukan dari luar kota gitu ya. Dia kebingungan nih, ini saya di Rumah Sakit Jakarta harus ngapain? Nah, itu bisa menghubungi BPJS 1. Begitu pula misalnya terkait ada iur biaya. Misalnya kok saya disuruh beli obat sendiri ya gitu ya, kemana nih? Nah, daripada peserta cuap-cuap ke medsos gitu ya yang belum tentu ada solusinya gitu ya. Kami menghadirkan petugas BPJS 1 untuk langsung berkoordinasi, jadi nggak perlu kemana-mana, cukup hubungi BPJS 1, nanti BPJS 1 yang akan koordinasi nih ke rumah sakit. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Joanita dalam program wawancara khusus. Kali ini saya kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan Jakarta Barat. Nah, kita mau ngobrol tentang apa? Ini yang paling penting. Kita akan bahas sebuah inovasi layanan yang sangat penting dan krusial bagi semua peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan narasumber saya yang sangat spesial yang akan mengupas sampai habis apa itu BPJS 1 dan gimana sih cara kerjanya, lalu manfaatnya apa buat kita semua dan bagi masyarakat tentunya. Bersama saya sudah hadir Ibu Purwati, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jakarta Barat. Halo Ibu Purwati. Halo, selamat pagi. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu Upi ya? Panggilannya Upi. Iya. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir di sini untuk menjelaskan semua pertanyaan saya nanti ya Bu. Siap, ya. Bu. Baik, Bu Upi, gini, mungkin banyak dari masyarakat yang masih sering bertanya-tanya, masih sering merasa bingung, banyak kendala. Sebenarnya apa sih itu BPJS 1? Mungkin Ibu bisa jelaskan secara sederhana terkait konsep layanannya ini dan tujuan utamanya dari BPJS 1 ini. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Jo ya. Untuk BPJS 1 itu merupakan salah satu program dari BPJS Kesehatan, sebenarnya menjawab dari keinginan masyarakat ya. Karena masyarakat Indonesia itu sudah hampir 98% merupakan peserta JKN. Ya, di mana yang betul udah universal health coverage, di mana ketika mengakses ke pelayanan kesehatan kadang bingung gitu ya, apalagi untuk yang pertama kali melakukan memakai BPJS apa JKN-nya untuk ke rumah sakit. Nah, kami menghadirkan namanya BPJS 1 atau singkatan dari BPJS Siap Membantu, yang merupakan petugas atau pegawai BPJS Kesehatan yang memang ditempatkan di rumah sakit. Gitu ya, di seluruh rumah sakit yang bekerja sama. Jadi di rumah sakit tersebut ada yang standby gitu ya, ada yang mobile. Tetapi kami punya poster, di mana poster tersebut terpampang 2 orang. Yang pertama adalah petugas BPJS 1, di mana itu merupakan perwakilan dari kami, dan yang kedua adalah PIPP rumah sakit atau petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Seperti itu. Baik, jadi intinya kalau misalnya masyarakat tiba-tiba kebingungan pas datang ke rumah sakit, cari aja BPJS 1 gitu ya Bu ya. Betul, ada posternya di mana-mana gitu ya. Dan itu hampir di semua rumah sakit khusus di Jakarta Barat itu sudah ada ya Bu? Ya, seluruh Indonesia ada. Jadi memang satu petugas BPJS 1 belum memegang satu rumah sakit ya, karena kan rumah sakit ribuan. Karena keterbatasan biasanya memegang beberapa rumah sakit. Baik. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah spill ya bagi masyarakat yang mengalami keluhan atau mengalami kebingungan bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana harus mencari informasi terkait penggunaan BPJS gitu Ibu pada saat sudah tiba di rumah sakit. Nah, menurut Ibu nih persoalan apa aja sih Bu yang coba diselesaikan atau bisa diselesaikan melalui hadirnya dari BPJS 1 ini? Iya. Banyak ya. Yang pertama itu pasti terkait kepesertaan. Kadang ketika datang ke rumah sakit tiba-tiba kartunya nonaktif. Gitu ya, nggak bisa. Sering terjadi tuh ya Bu ya. Tiba-tiba nggak bisa buat jaminan gitu ya. Udah lama nih nggak dipakai, terus bingung gitu. Nah, nanti kalau ada kendala terkait kepesertaan itu bisa menghubungi BPJS 1. Nggak perlu ke kantor cabang. Jadi nanti di BPJS 1 akan dikoordinasikan ke kantor cabang. Kira-kira nonaktifnya kenapa? Apakah karena premi atau karena misalnya tadinya dia PBI
namun sudah dikeluarkan dari daftar PBI-nya, nanti akan dikoordinasikan juga ke Pemda setempat. Selain dari kepesertaan juga terkait rujukan. Misalnya rujukan dari luar kota gitu ya, dia kebingungan nih, ini saya di Rumah Sakit Jakarta harus ngapain. Nah, itu bisa menghubungi BPJS 1. Begitu pula misalnya terkait ada iur biaya, misalnya kok saya disuruh beli obat sendiri ya gitu ya, kemana nih. Nah, daripada peserta cuap-cuap ke medsos gitu ya, yang belum tentu ada solusinya gitu ya, kami menghadirkan petugas BPJS 1 untuk langsung berkoordinasi. Jadi nggak perlu kemana-mana, cukup hubungi BPJS 1, nanti BPJS 1 yang akan koordinasi nih ke rumah sakit, kira-kira kenapa sampai peserta dibebankan iur biaya yang seharusnya itu misalnya masuk ke dalam paket jaminan BPJS. Seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang saat itu lagi kebingungan atau saat ini lagi bingungan mesti kemana, nggak usah nanya ke medsos dulu deh gitu ya Bu ya. Kita carilah BPJS, petugas dari BPJS 1 gitu ya Bu ya. Baik Ibu gini, sebelumnya BPJS Kesehatan itu kan sudah punya kanal-kanal tentang layanan ya Bu ya. Layanan informasi segala itu kan ada di kanal-kanal BPJS Kesehatan. Nah, apa sih yang bikin BPJS 1 ini berbeda dari layanan-layanan yang sudah ada sebelumnya ya Bu ya? Ya, kalau layanan yang sebelumnya sudah ada itu kan dia terpusat ya, misalnya 165 itu di kantor pusat. Lalu di kantor cabang kan juga luas ya skupnya, mencakup seluruh vaskes yang ada di wilayah Jakarta Barat. Nah, ketika ada keluhan ataupun pertanyaan yang menyangkut suatu rumah sakit yang spesifik, baik 165 maupun kantor cabang itu pasti akan bertanyanya ke BPJS 1. Jadi muaranya memang di BPJS 1. Karena dengan BPJS 1 kita sudah kenal nih dengan manajemen rumah sakit, lalu koordinasinya juga sudah enak terjalin komunikasi, sehingga khusus bagi peserta yang memang mengalami kendala ataupun butuh terkait pertanyaan di rumah sakit tertentu, itu bisa langsung menghubungi BPJS 1. Oh baik. Iya. Jadi ini kalau BPJS 1 ini bisa langsung dapat jawabannya, intinya gitu ya Bu ya. Karena harus nunggu jeda gitu ya Bu ya. Karena tiap rumah sakit kan beda-beda nih. Ada yang alurnya A, B, C gitu kan. Jadi kalau nanyanya ke kantor cabang atau ke 165, jawabannya pasti normatif, standar. Tapi ketika nanya ke BPJS 1 udah langsung hafal nih, karena sehari-hari memang tugas dari BPJS 1 adalah di rumah sakit tersebut. Dan tergantung dari kondisi rumah sakit masing-masing ya Bu ya. Betul. Jadi mungkin kalau ditanya langsung pakai aplikasi atau layanan yang sudah ada di kanal, ya jawabannya standar sesuai dengan SOP. Cuma kalau misalnya berhadapan langsung BPJS 1, ya jawabannya sesuai kebutuhan gitu ya Bu ya, yang membedakan paling inti ya Bu ya. Oke, baik. Baik Ibu, kalau peserta nih Bu, misalnya nih Bu datang atau berada di rumah sakit sebenarnya. Nah, kalau peserta sedang berada di rumah sakit gitu ya Bu, misalnya ya, apa aja sih bentuk bantuan yang bisa peserta dapatkan dari para petugas BPJS 1 tersebut? Ya, yang pertama itu pasti terkait informasi hak dan kewajiban gitu ya. Oh, jadi dikasih tahu dulu hak dan kewajibannya. Ya, gitu, misalnya dulu ya Bu ya. Iya, saya ada pertanyaan, saya haknya kelas 1 gitu ya, tapi kok kamarnya penuh, ini apa yang harus saya lakukan? Itu kan nanti akan dijelaskan oleh BPJS 1. Lalu memberikan informasi kepada peserta jika ada kendala-kendala. Misalnya tadi contoh kamar penuh atau obat kosong, atau misalnya saya butuh dirujuk lagi nih ke rumah sakit lain. Nah, nanti akan diberikan informasi oleh petugas BPJS 1. Lalu juga membantu dari sisi jika ada kendala administrasi, tadi misalnya kok kartu saya nonaktif, atau misalnya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, dia kan bayinya juga harus didaftarkan gitu ya. Selain dibantu oleh petugas rumah sakit, nanti koordinasi juga dengan BPJS 1 akan mendaftarkan bayi baru lahir ini untuk bisa langsung aktif secara kepesertaannya. Selain itu juga tadi kalau ada komplain, ada keluhan-keluhan yang terkait iur biaya, atau misalnya kok saya dibilang tindakan ini nggak masuk, nggak di cover oleh JKN, nah itu nanti petugas BPJS 1 akan mengkoordinasikan ke
rumah sakit. Jadi benar membantunya tuh secara langsung gitu ya Bu Betul, ya. sesuai kebutuhan dari peserta. Baik, itu manfaat dari kalau kita bertemu langsung dengan petugas BPJS Kesehatan ketika berada di rumah sakit. Jadi kebingungan-kebingungan, keresahan-keresahan tuh bisa dibantu dan diatasi. Seharusnya sih begitu ya Bu ya. Oke. Nah, tadi Ibu tuh sudah jelaskan secara sedikit ya Bu ya. Nah, cuma sekarang kalau misalnya alur atau langkah-langkah bantuan dari BPJS 1 ketika peserta menghadapi kendala layanan, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, itu gimana Bu prosesnya? Ya, di setiap rumah sakit itu ada poster tadi ya. Jadi kalau mau nyari poster, kita sudah menempatkan di titik-titik yang memang strategis, seperti di pendaftaran, pendaftaran rawat jalan, pendaftaran rawat inap, IGD, farmasi, laboratorium. Jadi memang tempat-tempat ruang tunggu peserta itu ditempatkan poster petugas BPJS 1. Jadi pasti kelihatan ya Bu. Pasti kelihatan. Gak usah cari-cari ya Bu ya. Kalaupun disembunyikan, tanya aja gitu ya. Kalau misalnya nggak ketemu gitu ya, bisa ditanyakan ke customer service dari rumah sakit, mau minta nomor dari petugas BPJS 1. Nah, tadi seperti saya sampaikan, satu petugas BPJS 1 itu dia mobile ya, tidak di satu rumah sakit. Menangani beberapa rumah sakit Menangani ya Bu beberapa rumah sakit. Kalau misalnya pada saat itu petugas BPJS 1 ada di rumah sakit tersebut, maka bisa langsung bertemu. Biasanya di loket customer service gitu ya, bersama dengan orang rumah sakit. Tapi jika saat itu sedang tidak ada, maka ada nomor handphone yang bisa dihubungi oleh peserta. Gitu. Jadi menghubunginya via mobile. Oh baik. Kira-kira ada nggak sih Bu cirinya dari para petugas BPJS 1 ini? Misalnya berseragam apa, biru, putih, atau apa gitu nggak Bu? Kira-kira Bu? Kalau seragam sama seperti petugas BPJS lainnya, tapi yang membedakan adalah dia pakai rompi. Oh gitu, Ya, rompinya pakai ada rompi tulisannya gitu, BPJS 1 warna hijau sage, juga ada pin. Dia pakai pin BPJS siap membantu. Jadi kalau Sobat PK maupun pemirsa yang ada di rumah melihat ada petugas yang pakai rompi warna hijau sage, kemudian pakai pin, terus ada tulisan BPJS, ya udah itulah dia akan melayani semuanya gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Sejauh ini Bu, gimana sih Bu responnya masyarakat dan rumah sakit terhadap kehadiran dari BPJS 1 ini? Sejauh ini responnya positif ya, karena mungkin kalau selama ini ketika mengalami kebingungan gitu ya, mereka nggak tahu harus kemana, bertanya ke 165 atau ke kantor cabang, mungkin jawabannya secara umum gitu ya, ataupun membutuhkan waktu gitu ya, karena bertahap. Nah, ketika BPJS 1 dihadirkan langsung di rumah sakit, semua kendala ataupun permintaan informasi langsung bisa dijawab saat itu juga. Jadi respon dari masyarakat sih positif dan sangat membantu. Jadi masyarakat merasa terbantu dengan hadirnya para petugas BPJS 1 ini gitu ya Bu ya. BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit sudah ada. Dicari juga mudah karena sudah ada tanda dan ciri khususnya gitu. Jadi nggak usah pakai ciri-cirinya di mana, ruangannya pun juga pasti terbuka tadi Bu, seperti mungkin di ruang tunggu atau di ruang tempat pendaftaran gitu ya Bu. Dan mereka pasti selalu siap membantu gitu. Yang penting sesuai ya Bu namanya. ya. Sesuai namanya. Pertanyaan terakhir nih Bu yang kita kepengen tahu dan kepengen dengar. Kira-kira ada nggak sih Bu tantangan yang dihadapi para petugas BPJS 1 selama mereka bertugas di fasilitas kesehatan, biar sama-sama enak nih Bu ya. Gimana Bu? Tantangannya mungkin sama seperti customer service ya. Tipe dari peserta kan berbeda-beda. Apalagi untuk psikologis peserta yang datang itu dalam kondisi sakit ya, pasti akan berbeda dengan pasien yang sehat, peserta yang sehat gitu ya, dimana mungkin kekalutan ataupun panik ya, apalagi keluarga yang sedang dirawat gitu ya. Jadi mungkin itu yang kita pertama harus empati kepada peserta, memahami dulu kebutuhannya dan sebisa mungkin kita membantu peserta. Jadi BPJS 1 hadir untuk membantu peserta menengahi apabila ada keluhan ataupun ada komplain terkait pelayanan di rumah sakit.
Baik, Gitu. Ibu, ini terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat BK dan para pemirsa di rumah terkait BPJS 1 yang sudah hadir di setiap rumah sakit di Jakarta Barat khususnya dan di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia. Silakan, Ya, Ibu. baik. Bagi peserta JKN, khususnya di wilayah Jakarta Barat yang sedang mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit, ya apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, kendala, ataupun permintaan informasi, silakan Bapak Ibu bisa mencari petugas BPJS 1. Tadi tanda-tandanya sudah disampaikan ya, bisa melalui poster, ada nomor handphone yang tertera, bisa menghubungi lewat handphone, ataupun jika petugas sedang berada di rumah sakit tersebut, dia akan memakai rompi warna hijau sage dengan PIN. Nah, itu bisa langsung Bapak Ibu temui untuk bisa menyampaikan kendala ataupun permintaan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Baik, terima kasih Ibu Upi untuk Sama-sama. kehadirannya dan segala penjelasannya sangat informatif dan mudah sekali dipahami. Dan juga semoga nanti teman-teman dan masyarakat semua semakin mengenal ya apa itu BPJS 1. Tadi Bu Upi sudah menerangkan cirinya bagaimana, hadirnya di mana, dan ternyata di setiap rumah sakit itu sudah ada. Sudah, Gitu ya Bu, sudah ada. Sudah hadir untuk melayani Anda semua dan menjawab kebutuhan Anda semua. Baik, saya Johanita Ari, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.